Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Skarsari. Hai, perkenalkan saya Clarissa Putri Chandra Ningtyas. Perkenalkan, nama saya Fernaldi Wanda Putra. Awal bagaimana kami menjadi satu tim, yaitu karena saya berpikir pembuatan video akan lebih efisien apabila dapat bertemu secara langsung. Sehingga saya mempertimbangkan untuk mencari anggota tim yang berada pada wilayah rekrutmen yang sama. Oleh karenanya, saya memilih Clarissa yang kebetulan pernah tergabung dalam satu organisasi. Setelah dihubungi oleh Ajeng, saya menerima tawaran untuk bergabung dalam satu tim. Namun, dikarenakan masih dibutuhkan satu anggota lagi, maka saya berinisiatif untuk mengajak Fernaldi yang merupakan teman dalam satu tim pada tahapan LGD. Saya mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam tim yang dibentuk oleh Clarissa dan Ajeng. Dengan mempertimbangkan background serta profil mereka, saya menerima tawaran tersebut. Selanjutnya, kami berdiskusi dan membentuk tim yang bernama Victory. Victory berarti kemenangan. Harapannya kami ingin terus meraih impian dengan berpikir layaknya seperti juara yang senantiasa menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan. Dan inilah tantangan digitalisasi perbankan di Indonesia dari kacamata kami. Berubah atau punah. Tahukah kalian bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia termasuk perkembangan teknologi dan tren digitalisasi. Potensi yang besar menuntut otoritas termasuk perbankan untuk senantiasa memahami pergeseran kebutuhan, peluang, dan risiko yang terjadi. Dalam momentum perbankan, era digital memudahkan nasabah untuk mengakses layanan keuangan hanya melalui genggaman tangan. Hal ini sesuai dengan survei Publix yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden menilai layanan bank digital lebih praktis dan mudah digunakan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi perbankan digital secara nasional telah tumbuh sebesar 158% dibandingkan April 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan transaksi digital selama 5 tahun terakhir. Saat ini berbagai inovasi dan perkembangan teknologi menuntut perbankan, khususnya Bank BTN, untuk terus melakukan perubahan dan modernisasi platform teknologi. Salah satunya pada sistem pelayanan. Penerapan teknologi komputasi cloud dengan menggunakan Google Cloud memungkinkan nasabah untuk dapat terus bertransaksi dengan aman dengan mengedepankan peace of mind, security, dan juga compliance. Di sisi lain, adopsi teknologi dan perkembangan platform digital meningkatkan berbagai risiko. Hal tersebut memunculkan tantangan digital perbankan, diantaranya yaitu kebocoran data nasabah, phishing, error web atau aplikasi, serta serangan cyber. Seluruh tantangan digitalisasi yang saat ini sedang dihadapi oleh perbankan memunculkan berbagai risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Apabila potensi risiko tidak segera dilakukan penanganan, maka akan munculkan risiko reputasi, di mana akan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah maupun publik terhadap bank. Dari sudut pandang hukum, bank mengalami risiko hukum karena terancam pidana apabila tidak dapat menangani dengan tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berkaca pada perkembangan teknologi yang terus melesat dan tantangan yang ada, apabila bank tidak dapat mengikuti perkembangan digital untuk terus meningkatkan layanan dan keamanan bank, maka berpotensi akan meningkatkan risiko strategik dan industri perbankan tidak akan dapat bertahan lama. Dalam memitigasi risiko, perlu dilakukan identifikasi dan analisis yang berdasarkan impact dan probability, serta dilakukan evaluasi yang berfokus pada 3 pilar, yaitu people, proses, dan teknologi. Pilar pertama yaitu people. Dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada nasabah untuk tidak membagikan data pribadi nasabah kepada orang lain, serta dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan terkait regulasi manajemen risiko yang sedang berlaku saat ini. Pilar kedua, proses. Bank membuat SOP dan regulasi terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti setiap karyawan perlu membuat logbook kegiatan selama bekerja dan menerapkan undang-undang yang menyangkut keamanan data nasabah. Pilar ketiga yaitu teknologi. Perusahaan dapat menggunakan teknologi terkini sebagai proses pengamanan data, seperti enkripsi, data loss prevention, data masking, penggunaan jaringan internet khusus, serta database activity monitoring. Hasil evaluasi risiko selanjutnya dilakukan pemantauan secara berkala disesuaikan dengan keadaan yang relevan saat ini. Harapannya, industri perbankan dapat menjawab tantangan digitalisasi dengan terus berkembang di tengah kondisi yang dinamis baik dari segi teknologi, Regulasi dan praktik bisnis.